Oke ya, kita mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita bahas lagi mungkin yang mudah juga buat nginget-nginget ya. Jadi paling pertama kali kita ngebahas untuk masalah nanti yang diujikan, kita harus mengerti dulu yang namanya topologi. Tapi kalau bahasa sederhananya nih alurnya, gambarnya. Jadi gambarnya ini kalian harus mengerti nih ya. Jadi alurnya seperti ini nih. Ini ada internet masuk ke mikrotik ya, internet masuk ke mikrotik. Kemudian dari mikrotik keluarnya ke komputer atau ke laptop, dari mikrotik keluarnya ke access point. Nanti dibuktikan bahwa si HP ini bisa internetan melalui access point gitu. Ya. Oke, Bapak ulang nih. Internet masuk ke mikrotik dengan ether 1. Udah tahu dari mana ether 1-nya, Pak? Dari soal. Bahwa internet itu masuk ke ether 1 ya, di mikrotik. Lalu ether 2 ke komputer. Nah, ini dari soal juga, ether 2-nya ke komputer. Ether 3-nya ke access point. Nah, Bapak ngasih tahu bahwa ini mikrotik, ini access point, ini komputer. Nah, kemudian sumber internet. Nah, di sini kalian colok ini sumber internetnya. Berarti ke ether 1 di sini, ya. Nah, lalu komputer, colokin dulu di komputernya, kemudian masukin ke ether 2. Gitu ya. Sesuai soal. Lalu access point colokin ke ether 3. Nah, kemudian access point ini dicolokin di warna kuning ya, dikarenakan nanti modenya access point bukan router. Jadi kalau biru ini adalah WAN untuk router, tapi kalau yang kuning ini LAN untuk mode access point. Jadi boleh di 1, 2, 3, 4, boleh dimanapun. Boleh pilih 2, boleh di 3, boleh 4, boleh. Yang penting di warna kuning ini. Ini posisi nyala, ini sudah posisi nyala juga, ya. Nah, sudah semua. Lanjutnya sekarang kita langsung bahas tentang masalah soalnya, ya. Nah, bahas masalah soal kita jelasin kita yang namanya setting dulu awal, setting awal mikrotik yaitu konfigurasinya. Nah, pertama kali kita harus buka dulu yang namanya Winbox buat masuk ke mikrotik. Lalu klik MAC address-nya connect. Nah, untuk konfigurasi kalian harus ingat 5 langkah ya. Jadi harus diurutin, jangan sampai diacak. Kalau diacak nantinya ada aja yang salah. Jadi 5 langkah ya. Diingetin 5 langkah. Yang paling pertama, kalian identity dulu, sistem identity, namain. Ini sesuai nama Bapak aja dulu ya, Roy. Oke, langkah 1 sudah. Lalu langkah kedua, masuk ke interface. Interface ini di sini kalian ganti ether 1 ditambahin internet. Ether 2 ditambahin nama lokal atau komputer boleh atau LAN boleh, terserah. Lalu ether 3 itu ditambahin hotspot. Nah, ini langkah kedua ya. Langkah ketiga yaitu IP address. IP address. Tambahin. Untuk IP internet atau gateway kalian tanyakan ke penguji ya. Karena di sini ether 1 lihat IP address sesuai yang diberikan ISP. Jadi nggak ditulis. Kalau ether 2 kan ada tulisannya 192 ya. Jadi ini harus ditanyain ya. Nah, di sini internetnya adalah 3.1. Berarti dibuat selain 3.1 ya, gateway-nya itu. 192.168.3.1
Selain 1 mau berapa? 2/24. Nah, seperti ini. Lalu ethernya pilih internet. Ya. Jadi boleh 3.3, 4, 5, 6 dan seterusnya selain dari 3.1. Karena 3.1 itu gateway internet. Oke, sudah? Oke, jadi internet ditambah lagi. Nah, tambah lagi ini 192, 168 berapa? Ether 2 100 titik berapa? 1/25. Ini ether 2 lokal. Oke, kita buat ether 3 ditambah 192.168 berapa? 200.1/24. Ini ether 3 hotspot. Nah, ini sudah langkah ke-3 ya, konfigurasi router tadi 5 langkah, berarti baru 3 ya. Sekarang yang ke-4 yaitu gateway. Ya. Gateway itu di IP root ya. Nah, IP root ditambah lalu gateway. Gateway pun sama, lihat nih, gateway sesuai yang diberikan ISP, berarti itu ditanyakan juga. Gateway-nya adalah 192.168.3.1 ya. Ingetin gateway-nya 3.1. Apply oke. Tandanya kalau tidak ada masalah warnanya hitam semua. Biasanya kalau ada masalah dia akan berubah menjadi warna biru. Misalkan ya. Nggak usah. Nah, seperti ini. Warnanya biru. Itu berarti ada yang salah ya. Dan di sini tulisan pun unreachable. Harusnya reachable. Jadinya tidak matching dengan apa yang kita tulis di awal. Harusnya 3, tapi kenapa ditulisnya 2 gitu. Jadi dia nggak matching. 3.1. Nah, jadinya hitam seperti ini ya. Ini langkah keempat untuk konfigurasi router. Langkah terakhir, langkah kelima adalah NAT ya. IP firewall NAT. NAT ini langsung kita tambah. Lalu klik general, gedein aja. Kemudian out interface-nya pilih internet, action-nya pilih masquerade. Ya, action pilih masquerade. Oke, Bapak ulangin sekali lagi. IP, firewall, NAT, ditambah general, kemudian pilih out interface internet, action, pilih masquerade. Lalu oke, selesai. Ya. Jadi ini adalah 5 langkah untuk konfigurasi router, ya. Jadi diingat, yang satu adalah identity, yang kedua interface, yang ketiga IP address, yang keempat gateway, yang kelima NAT. Nah, ini sudah selesai untuk konfigurasi router. Ya. Berarti sekarang kita langsung masuk ke soal. Masuk ke soal. Nomor 1 adalah DNS. Ya. Nah, nomor 1 DNS gimana caranya? Caranya ada di IP. Di sini ada DNS. Klik DNS. Untuk mudahnya kalian masukin Google saja. 8. Tambah di sini pojoknya biar 2, 8, 4. Jadi ada secondary-nya. Jadi ada utama sama yang kedua. Kemudian klik allow-nya. Oke. Udah ya. Itu nomor 1. Kemudian nomor berapa? NTP itu dihapus. Jadi nomor 3 web proxy. Nah, web proxy itu di IP. Kemudian paling bawah web proxy ya.
Nah, kemudian di general sini ada enable dicontreng. Kemudian cache on disk-nya dicontreng. Nah, lalu cache administratornya diganti dengan nama kalian sesuai soal nama @sekolah.sch.id ya. Namanya misalkan saya Roy dulu, roy@smkhsagung.sch.id. Apply dan oke. Nah, ini untuk web proxy sudah selesai. Lanjut ke nomor 4. Itu IP address sudah, nomor 5 gateway sudah, lalu ke nomor 6 itu IP address sudah, kemudian block site ya. Itu ada block site? Nah, enggak. Yang block site-nya ada enggak? Block site untuk Linux. Boleh. Di nomor 16. Ada? Nah, cuman block site-nya kita nggak ke Linux. Jadi nanti disuruhnya ngeblok SMKHS Agung ya. Nah, setelah web proxy kalian masuk ke block site itu sama IP web proxy. Ini yang udah dibuat tadi, kalian klik di samping kanannya ada akses. Akses ya. Diklik. Kemudian ditambah. Nah, search address-nya di sini search address-nya masukin IP ether 2 192.168.100.0/24. Kenapa /25? Kenapa 0? Karena seluruh IP. Jadi kalau 1 itu gateway-nya tadi. Ya. Lalu DST host. Nah, kalian ingatin DST host-nya masukin bintang titik SMKHS Agung titik bintang. Ini ada perubahannya soalnya. Kenapa harus ada bintang, Pak? Gitu ya. Karena nanti sebelum ada kata-kata bintang itu menggantikan yang namanya www. Itu bisa terblok nantinya. Terus kalau enggak di sebelum bintang itu, di sebelum titik itu ada HTTP. Atau kalau enggak web, karena di SMKHS Agung itu bisa pakai web SMKHS Agung, bisa langsung SMKHS Agung, bisa HTTP SMKHS Agung. Jadinya kalau kita masukin www SMKHS Agung, webnya nggak akan terblok gitu. Nah, kemudian titik bintang lagi ini untuk memblok .sch.id. Takutnya ada yang .net, ada .com, semua akan terblokir gitu. Jadi yang paling terpenting adalah SMKHS Agungnya. Jadi nanti untuk bintang kesananya berubah-berubah akan terblok juga. Gitu. Nah, kemudian di sini actionnya nih, action di deny. Deny ya. Deny itu artinya diblokir ya. Apply, oke. Nah, ini sudah untuk ngeblok, tetapi satu langkah lagi. Jadi di sini masukin langkah selanjutnya adalah untuk memblokirnya. Ini sudah dimasukin, memblokirnya dengan IP firewall NAT ditambah general. Ini stylenya NAT-nya ini diganti dengan DST NAT. Kemudian protokolnya TCP, DST portnya 80. Lari ke action, actionnya redirect, kemudian portnya 80. Kenapa 80? Karena tadi kita buatnya di web proxy-nya di sini portnya 80. Nih, port dia. Jadi nanti SYNAT ini fungsinya buat menangkap lalu dibelokkan ke web proxy agar diblokir. Oke. Sampai di sini dulu untuk
pembahasannya kalian dicoba sampai memblokir situs. Nanti untuk akses point dan hotspotnya setelah ini. Oke, biar kalian nanti bisa hafal. Oke, dimulai. Dinihin ya. Nah, coba. Oke, berarti sekarang kita setting SSID ya, nomor 8. SSID-nya nama peserta proxy. Nah, caranya pada saat kalian menjawab nomor 8, ini di mikrotik port nomor 3 ini dicabut dulu. Cabut yang mengarah ke akses point ini. Lalu yang di komputer dicabut, yang ini yang di akses point dicolokin ke sini. Gitu ya. Nah, jadi si akses point ini dicolokinnya dari sini ke komputer. Tujuannya buat apa? Tujuannya buat setting, ya. Lalu selanjutnya kalian reset dulu. Nih ada tombol reset. Ada tombol reset, kalian klik sini tombol resetnya, dia agak lama dikit biar nanti dia hilang lalu timbul lagi. Nah, hilang, timbul lagi. Tandanya dia sudah ke reset. Oke, ini kita biarkan saja. Ini mikrotiknya dikeluarkan dulu, winboxnya. Nah, selanjutnya kita klik pojok kanan bawah sini yang LAN, lalu Open Network Sharing Center. Nah, kemudian Local Area Network, Properties, lalu TCP4. Ini dihilangin dulu. Jadi dinamik, semua nggak ada. Oke. Tunggu dia sampai dapat IP. Klik detail. Nah, dapat IP 0.100. Gateway-nya 0.1. Nah, ini yang kita cari, 0.1 buat masuk ke sini. Oke, sekarang kita buka Google Chrome. Nah, pas masuk ke Google Chrome, ini ketikan 192.168.0.1 ya. Lalu enter. Masuk ke access point. Nah, di sini kalian masukin username dan passwordnya itu admin, lalu admin. Login. Masuk ke halaman pertama. Kalian gak usah pusing nyatin ininya, langsung pilih quick setup. Lalu next. Di sini ada pilihan banyak, kalian pilih access point. Lalu next. Nah, di sini adalah jawaban nomor 8. Yaitu SSID. Ini ada tulisan SSID. Kalian ganti dengan sesuai apa yang diperintahkan. Berarti nama Bapak Roy @proxy UKK. Ini. Lalu security-nya ini pindahin ke bawah, disable, ya. Jangan lupa. Jadi ada 2 langkah di sini. Ganti nama plus ganti disable. Lalu next. Ini nggak usah diapa-apain, next saja. Lalu finish. Nah, kita tunggu sampai 100%, ya. Jadi langkahnya adalah hanya tadi di SSID aja, 2 ya. Ganti nama plus disable. Ini setelah 100% kita tunggu. Oke, selesai 100%. Nah, setelah 100% ini kita kembalikan ke posisi semula ya. Yang pertama, yang tadi ini ke sini, balikin lagi ke yang ketiga. Yang tadi komputer yang kita cabut kita colok kembali. Karena nyeting ini sudah selesai ya. Nomor 8 sudah terjawab. Lalu ke nomor
Oke. Nah, nomor 9 itu kita ke Mikrotik kembali. Kita buka Winbox. Kita tunggu. Nah, diklik ininya, lalu connect. Nomor 9 itu di HCP pool, ya, gitu ya? Ya. Oke, kalau itu kita settingnya adalah di hotspot. IP hotspot. Nah, kalian di sini ada tab banyak nih, ada user segala macam. Kalian harus ingat ada di server. Ada server ada 2, ada server profile, ada server. Pilihnya hanya server, ya, dikliknya di server sini. Tuh. Karena kalau di sini nggak ada apa-apa. Jadi kita pilih server. Ini ngapain nih? Ya, jadi pilih server. Lalu di sini ada pilihan hotspot setup, ya. Klik. Lalu pilih Ether 3, ya. Lalu next. Kemudian ini masquerade next. Nah, di sini jawaban nomor 9. DHCP poolnya 200.2 sampai 200.100. Berarti yang 254 ini diganti dengan 100, ya. Lalu next. Ini select sertifikatnya non. Lalu next. Ini 00 saja. Next. Ini next. DNS name boleh menggunakan nama kita roy.net. Lalu next. Admin passwordnya kosongin saja. Ini untuk masuk nanti. Next. Selesai untuk nomor 9. Lalu pembuktiannya adalah si HP kita bisa terkoneksi internet. Dengan cara kita aktifkan WiFi, lalu ada kata-kata Roy proxy @ukk, ya. Ini kita klik proxy-nya. Nah, nanti dia minta masuk login. Nah, minta masuk login seperti ini. Ya, ini pakai Bapak aja dulu, ntar gantian. Lalu masukin admin. Oke. Nah, ini sudah masuk, ya. Nah, sini sudah masuk dan bisa internetan buka YouTube. Nih, buka YouTube. Kita tunggu masuk. Lalu coba kita ketikkan Roy Kurniawan. Apakah ada di dunia YouTube? Kok toy sih, Roy? Ini YouTube kagak mengerti. Nah, Roy Kurniawan nih yang gambarnya kaki. Ini gambar kaki, subscribernya 1115. Iya. Nah, di sini video-videonya kita buka, ya. Videonya cuman begini doang. Tapi sudah ada iklannya. Alhamdulillah. Ya, kita klik aja, ntar tunggu 12 detik biar dapat duit. Ya, kalau ada iklannya ada duitnya. Jadi kalau YouTube itu ada iklannya mulu, dia nyari duit. Tuh. Dianya dapat duit. Apalagi kalau iklannya nggak di apa-apain, dibiarin aja begini, dia gede duitnya. Klik, tapi kadang luar biasa pajaknya. Jadi di YouTube udah pakai pajak sekarang. Nah, di sini tuh berjalan ya internetnya. Oke, ini pembuktian bahwa topologi tadi HP bisa terkoneksi internet melalui hotspot, ya. Nah, terus selanjutnya kalau mau nambahin user atau mau nambahin misalkan yang ono bisa connect juga bisa di sini. Tapi itu nggak usah lah, ya. Selanjutnya kita pembuktian untuk SMKS Agung sudah terblokir, ya. Caranya adalah si komputer ini dikonekin dulu internet. Nih di pojok kanan. Lalu open network and sharing center, lokal, properties, TCP IP 4. Klik 2 kali. Nah, ini tadi awalnya begini, kita rubah lagi seperti ini.
masukin IP 192.168.100 titik selain dari 1. Ini 2. Oke. Tab, kemudian gateway-nya 192.168.100.1. Untuk DNS-nya di bawah, ini masukin Google saja 888. Oke. Kita tunggu dia dapat internet. Kenapa tidak dapat internet? Apakah 2 sudah ada yang punya? Kita cek di sini dulu. Ping google.com. Apakah terkoneksi? Oke, internet nyambung. Setelah itu IP NAT. Kita cek NAT-nya, firewall. Nah, mana ini? Ini kita tarik ke atas. IP address. Oke, sudah benar semua, tetapi ini belum dapat. Ada apa? Oke, kita disable dulu. Klik kanan disable. Lalu klik kanan enable. Oh, udah dapet tuh ya. Jadi harus di disable dan enable nanti pada saat kalian pembuktian. Takutnya ya tetap tanda seru. Sekarang kita buka Google, buka YouTube. Nah, kita buka YouTube. Apakah bisa internetan? Lemot banget nih ya. Nah, bisa YouTubean. Coba kita cek dengan Hana Laundry. Semua serba promosi. Ini dia lambangnya adalah warna pink. Ya, terakhir ini Bapak 1 bulan lalu ngupload karena Bapak laundry udah bangkrut ya. Jadinya Bapak cuman ambil dari grup gitu ya. Bapak upload tapi dengan izin dulu karena ini tuh apa sih namanya, ini punya orang gitu ya. Tuh ada iklannya kembali, ya berarti ini dapat duit ya. Walaupun kecil ya, dikit-dikit. Kalau Hana Laundry sudah 4.000. Skip. Nah, dari Creative by Ken Laundry. Jadi ini punya orang ya. Jadi dia anduknya itu jadi biru seperti baru. Gitu ya. Ini bisa. Sekarang kita masuk ke pembahasan pemblokiran SMKS Agung. Sekarang kita klik SMK HS Agung. Nah, di sini muncul, nah ini ada webnya, web tuh ya. http web smksagung.sca.id ya. Kita klik tuh ya. Forbidden. Access denied yang sudah kita blokir. Your charge administrator Roy at SMKS Agung. Artinya ini sudah saya blokir gitu. Kalau kita ketikkan langsung smksagung.sca.id ini masih terbuka juga. Ada yang salah tidak? Oke, kita cari tahu. IP web proxy di sini akses it's 2 apa itu? Coba
luar biasa. Jadi mungkin coba www.smk.ac.id sini aja dah. Oke, keblokir semua. Web SMK, karena alamat SMK Agung itu banyak banget. Ada web, ada www gitu ya. Ini web. Jadi nanti pada saat kalian terjadi permasalahan, kalian harus explore ya. Kok ini bisa masih terbuka? Yaudah kita tambahin lagi gitu ya. Nih, tandanya bahwa dia terblokir ada hitsnya. Nih, saya reset ya counternya. Tuh, 0 lagi ya. Kalau saya reload, nah kita cek di sini, tuh dapat lagi 2, artinya gitu. Biasanya ini dulu Bapak gunakan di warnet. Jadi kalau dulu Bapak menggunakan dengan kata-kata pet di sini nih, pet. Pet ini konten. Jadi misalkan kata-kata XX gitu ya, pas dibuka lalu Bapak alihkan. Di sini ada kata-kata redirect. Ini dialihkan lagi. Bapak biasanya alihkannya ke website situs taubat.com. Jadi pas lagi buka itu waduh gitu. Jadi bocah kadang-kadang teriak, tuh lu suruh tobat gitu. Pada ketawa. Akhirnya Bapak ngomong, wah berarti ada yang lagi buka ini nih. Enggak om, enggak salah, kok dikunci gitu. Coba kasih tahu sini. Gitu ya. Oke, ini cara pembuktiannya. Sudah selesai ya. Jadinya nanti kalian coba kembali dari awal. Jadi reset ulang dari 5 langkah sampai blok situs, sampai setting access point, sampai dibuktikan HP bisa terkoneksi internet. Oke? Oke, dicoba kembali.